Halo, Halo. Hai, bisa kedengaran suara gue nggak? bisa? Tunggu ya, sebentar. Internet connection lu kayak Oke, rada-rada itu ya, kurang oke ya? Hmm, boleh ke aja Bun. sebentar. Boleh ke Bisa IG-nya kelihatan Ella nggak? nggak, Coba. J? Oh, bukan pakai ini ya? Pakai IG-nya lah ya? Iya, iya. Oke, gue invite sekali lagi ya. Alright, Oke, bentar ya. baik. Bentar. Sorry everyone, I'm gonna invite dari si Ella punya. Sebentar. Go live with. Tapi si Ella punya nggak ada. Lah, boleh invite Ella Doratami kalau boleh. Bentar. Nama you nggak ada Ella. Kalau boleh Ella masuk. Sebentar ya. Sorry semua, sebentar. Ada sedikit technical error. Gue masih menunggu dari si Ella-nya sendiri. Sudah pada makan, everyone? Good? How's life so far? So far, so good? Bentar ya. Si Ella-nya mana nih, Ella? Bentar. Si Ella-nya belum masuk dulu nih. Ella mesti masuk dulu. Kayak nggak bisa nih si Ella punya. Sorry semua. Hang in there, hang in there. Ella nih udah Ella Dorotami. Oke. Yay. Ada Wenda. Hi Wenda. How are you? Thanks for joining in. Can you hear my voice? If you can hear my voice, give a thumbs up semua. Yes, akhirnya udah hampir krik-krik gue sendirian. Alright, welcome untuk Randy and Ella to Sims Home. Yay. Baju kita samaan lo ini hari lo. Keren lo, warna putih juga lo. How are you guys all doing? Good. Bisa Oke, bahasa kita Inggris oke ya? Bisa bahasa Inggris ya? Good. Yes, yes. Okay, you can speak Iya. English very well, ya? Okay, that's so good to hear very, that. very, Gitu. very well. Oke, Feliz Navidad ya, Feliz Navidad. Well, anyway, welcome to Sims Home. Ini hari special setting lo gua lo. Lihat nggak belakang gua lampunya nih? Wih, demi lo orang. Ala-ala YouTuber. No, anyway, welcome to Sims Home untuk Randy and Ella gitu. Thank you buat waktunya Ya. untuk bisa beri kepada kita semua. And gue percaya ini topik yang benar-benar bisa mengena di saat-saat seperti ini, di mana kita mungkin ada in the middle of crisis, walaupun nanti konteksnya kalian krisisnya mungkin berbeda ya, karena kalian mungkin pernah mengalami krisis sebelumnya, tapi nanti kita bisa mengambil suatu hal yang positif dari apa yang kalian udah pernah laluin, dan terutama dari sisi rohani pun juga, di mana Tuhan menyertai kalian senantiasa selalu gitu. Tapi sebelumnya gue mau memperkenalkan dulu guys, kalau kalian belum pernah kenal Randy and Ella, nggak apa-apa, nggak usah kenal juga is okay. Nggak, kalian penting sekali mesti mengenal mereka. Randy and Ella itu, Randy, mereka sudah menikah. Udah berapa tahun kalian menikah? 9. Wih, hampir 9. Desember 9. This year 9 tahun. This year 9 tahun, dan kalian udah punya berapa anak? Sorry kan kalau gue udah kenal, tapi yang lain kan banyak yang belum kenal lu, jadi gue mau memperkenalkan. Punya berapa anak? 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. And sekarang lu kerjaannya ngapain, Ren? Boleh dijelasin terlebih dahulu kerjaan lu, gawainya ngapain? Sekarang apa yang Tuhan percayakan itu gue kerjain asuransi sama martabak. Oke. Martabak apa, Ren? Martabak banyak itu kan. Martabak Pecenongan 78 Group. Weh, Pecenongan 78 Group ya. That's good. Yes. Tadi kan gue tanya, kalian udah menikah udah hampir 9 tahun. Abis itu, ini hari kan secara spesifiknya kan kita mau membahas ya mengenai temanya hope, pengharapan di tengah-tengah crisis.
Seperti itu. Dan tanpa disadari kan kita sendiri lagi mengalami sebuah krisis. Ya mungkin krisis daripada setiap orang itu berbeda-beda semua. Ada yang krisis secara perkawinan, krisis secara finansial, banyak hal gitu. Ya. Bahkan pandemik ini menjadi satu krisis dalam kehidupan semuanya juga pada saat ini. Tapi gue pengen gali lebih dalam lagi mengenai journey kalian berdua gitu. Krisis apa sih kalian pernah alami yang benar-benar signifikan terjadi dalam kehidupan kalian? Boleh jelasin ya? Mungkin Randy atau Ella, silakan. Go for it. Ya, thank you Jay udah diundang Sims Home. Jadi Terima kasih. hari ini kita quick one aja mau share, semoga hidup kita jadi testimoni juga. Yes, Jadi yes. background gua tuh dulu gua itu kerja sama bokap nyokap. Sama bokap nyokap, dan bokap nyokap itu punya dealer showroom motor Yamaha. Gitu. Jadi ya after gua selesai kuliah, gua bantuin mereka gitu. Tapi ya kita berharap bisa punya bisnis sendiri waktu itu. Nah, akhirnya ya singkat cerita, Tuhan tuh kasih gua punya bisnis sendiri waktu itu. Gua jalanin jualan batok kelapa gitu. Batok kelapa, dan batok kelapa. Jadi married sama Ella itu awalnya gua ada di bisnis Yamaha, terus setelah udah married berapa tahun, itu kita punya bisnis sendiri arang batok kelapa. Nah, waktu kita punya bisnis sendiri tuh happy banget gitu, happy banget kayaknya Tuhan tuh arahin kita ke jalan yang benar. Soalnya kita lepas dari parents, terus kita bisa mandiri, punya keuangan sendiri, bisa atur keuangan sendiri gitu. Nah, terus singkat cerita dalam perjalanan itu sekitar 2 tahun lah, 2 tahun berjalan, habis itu kita kena badai. Kena badai, jadi karena waktu itu mungkin ya, gue juga belum ada pengalaman di bisnis terlalu dalam, akhirnya kayaknya ada kesalahan gue juga, gue terlalu greedy. Jadi mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, jadi mengusahakan berbagai macam cara untuk bisa dapat hal-hal baru. Jadi kelapa itu kan banyak sebenarnya yang bisa diolah, bukan cuma arangnya, tapi banyak. Bisa karbon aktifnya, bisa koprahnya, bisa kelapa uletnya itu sendiri, bisa sabutnya. Jadi ya banyak gitu. Jadi akhirnya karena ngelihat itu semua bisa berjalan, tergiur ceritanya. Nah, akhirnya greedy dan singkat cerita, waktu itu sampai gue tuh punya 4 hal yang bisa dikerjakan di kelapa gitu. Jadi dari sabutnya gue kerjain, koprahnya gue kerjain, terus arangnya gue kerjain, karbon aktif gue kerjain, trading kelapanya sendiri gue kerjain juga. Jadi ya banyak, karena kan kita satu PT dan banyak yang masukin modal di situ, ya akhirnya kita bisa jalan semua. Nah, long story short, kita tuh apa ya, Tuhan izinin untuk gue bisa ada dalam satu situasi di mana semuanya bisa nggak jalan loh, semuanya bisa nggak jalan. Jadi itu ya. Tapi 4-4-nya tuh bisa ya, tapi satu-satu ya, prosesnya ini satu-satu gitu. Jadi dari mulai karbon aktifnya tuh nggak jalan, nggak bagus gitu. Akhirnya stop, terus ketipu juga sama yang bikin mesin. Terus trading kelapanya karena waktu itu masih baru dan greedy ya mungkin, akhirnya ternyata ada siklusnya gitu. Jadi kelapa tuh ternyata ada siklusnya, akhirnya stop juga. Terus akhirnya waktu itu sabut kelapa juga udah berjalan, stop juga. Singkat cerita sampai bener-bener perusahaannya tuh udah nggak ada uang sama sekali lah. Intinya udah kayak utang kemana-mana, terus udah nggak bisa jalan sama sekali. Nah itu gue bener-bener kayak udah keluar juga dari bokap nyokap, dan gue udah sendiri juga. Tapi waktu mengalami 2 tahun waktu berjalan tuh happy banget gitu, happy banget. Tapi waktu suddenly tiba-tiba itu lama-lama nggak bisa jalan, ya udah akhirnya stop dan bener-bener bangkrut dan nggak bisa ada duit lagi yang bisa muter gitu. Dan singkat cerita kita ada utang banyak juga gitu. Nah ya di titik itu bener-bener ya, kalau bisa dibilang pengalaman gue yang dalam kehidupan ini yang paling mahal ya di situ, paling mahal. Sampai kita juga nggak ada yang bisa bantu, harus jual rumah waktu itu.
Dan itu berat banget buat kita, tuh berat sekali gitu. Dan ya gitulah ceritanya kurang lebih. Nah, lu tuh dari dulu emang udah kenal Tuhan atau belum? Atau baru recently baru mulai kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau bagaimana? Ya, gua sama Ella itu kita kenal dari sekolah minggu. Jadi dulu tuh kita main lari-larian, petak umpet dari zaman sekolah minggu. Jadi gua tuh dari kecil di gereja. Dari kecil. Ya, sampai gede, sampai pelayanan bas. Lahirnya juga di gereja ya, lahirnya dari kecil di gereja, lahir di gereja ya. Wow, bagus. Saya lahir di kandang domba. Kandang domba. Yang gantiin Tuhan Yesus pada saat itu biasa drama gereja ya. Oke. Jadi lu orang berdua tuh emang udah di dalam Kristus dari kecil. Dan setelah itu kalian masuk ke dalam awal mulai kan main dealer Yamaha, semuanya seems to be oke saja, semua berjalan dengan baik. Tapi singkat cerita akhirnya mulai jatuh masuk pas waktu lu mulai main 4 hal dalam kelapa itu sendiri gitu. Dan tadi kan yang lu bilang yang gue bisa tangkap emang ada beberapa hal yang mungkin lu masih baru sebagai satu pengalaman. Tapi kan gue percaya pada saat itu kan lu udah punya satu anak. Satu anak ya. Nah, kan pasti kan maksudnya gini, di dalam keluarga atau apapun waktu kita udah punya anak, tapi kita mengalami badai di dalam krisis kayak keuangan dan lain-lain itu menjadi faktor besar sekali kan, gitu. Nah, yang pertama mungkin gue pengen tanya juga, apakah ada hal yang pernah terjadi nggak di antara kalian berdua untuk menghadapi itu semua? Gue percaya kan itu nggak mudah. Mungkin kalau sekarang kita ngobrolin, ini mungkin hal yang sangat mudah buat lo orang lewati semua. Tapi kalau sekarang mungkin lo orang bahkan bisa ketawa akan hal tersebut. Tapi kan gue percaya banyak orang yang menonton atau mungkin sedang mengalami krisis itu di dalam keadaan kehidupan mereka sekarang ini, itu nggak susah, kagak gampang, nggak mudah. Bagaimana cara kalian tuh akhirnya tuh bisa melewati itu semuanya sih, gitu? Bagaimana caranya ya? Kita ngomong di titik kritis yang paling parahnya dulu ya, Ren, ya, sebelum kalian take off-nya dulu ya. Jadi kita ngambil bagian di mana kalian lagi terpuruknya. Sikap apa yang kalian ambil waktu dalam keadaan seperti ini? Apa kalian ribut? Apa kalian suci, langsung berdoa, langsung baca Alkitab? Ada kayak itu atau bagaimana begitu? Yang pasti yang pertama waktu ada pokoknya di depan muka kita tuh udah tembok, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Awalnya gue stresnya stres sekali dan kayak udah nggak tahu harus bagaimana. Besok mau makan apa dan bayar yang kewajiban dan pinjaman bagaimana, itu juga gue udah nggak tahu sama sekali. Nah, yang gue lakukan adalah ya memang Tuhan tuh luar biasa ya. Kadang kalau kita tuh udah bener-bener mentok, udah nggak ada lagi yang bisa kita pikir gimana caranya, itu baru Tuhan tuh nyatakan dia punya kuasanya tuh benar-benar hidup sekali gitu. Jadi yang kita lakukan ya pertama ya cari Tuhan, berdoa gitu, berdoa bener-bener. Gua stres, tapi maksudnya gini, waktu kondisi itu terjadi, gue tuh bener-bener nggak bisa melakukan apa-apa selain gue di balkon duduk, malu, campur aduk perasaan gue, takut, stres, tapi gue cuma bisa doa Bapa Kami di balkon. Gue cuma bisa doa Bapa Kami. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue cuma bisa doa Bapa Kami dan gue yakin Tuhan pasti tolong. Dan setelah itu ya kita cari pertolongan gitu loh. Kita action gitu, cari pertolongan gitu. Dan memang Tuhan tolong terus gitu loh. Itu luar biasanya sih menurut gue. Oke. Ya. Jadi pertama lu benar-benar langsung cari Tuhan di saat lagi stres, sudah mentok semuanya lu langsung. Iya stres sih, bener-bener stres. Kalau dari gue sih, gue sempat kayak nyalain Randy lah gitu. Maksudnya lu gimana kerjaan sampai kayak gitu? Maksudnya selama ini kan nggak langsung kayak lu gabruk gitu jatuh kan. Gue kan beberapa kali juga ngasih lu input kayak gitu-gitu lah. Jadi gue kayak adalah rasa nyalain. Maksudnya beberapa kali gue nyalain dia juga. Maksudnya lu sih nggak dengerin gue segala macam. Terus sekarang rumah harus dijual. Gue gimana? Gue bilang kayak gitu. Maksudnya nyokap bokap gue gimana gitu memandangnya kayak gitu kan, mungkin ya kita berdua yang bikin advice. Terus kalau bonyok gue gimana gitu, maksudnya dia tahu rumah, maksudnya anaknya ngalamin kayak gini terus kayak harus jual rumah kayak gitu. Kayak gitu sih kalau dari gue gitu ya. Sempat lah ada beberapa waktu lah gitu, lebih dari 2 minggu lah gue itu tiap ngomong sama Randy, tiap nganterin anak gue sekolah,
gue pasti ngomong dulu ke dia, jangan jual rumah ya. Terus gue nangis gitu di mobil nganterin anak sekolah. Terus besok paginya lagi gue ngomong, jangan jual ya rumahnya gitu ya. Tapi at the end ya memang harus dijual rumah gue gitu loh. Bener-bener kita pasang pelang dijual gitu rumah kan. Supaya bisa clear dulu semuanya gitu. Jadi kita bisa tenang gitu ngelewatin semuanya. Oke. Gitu. Jadi tuh hampir selama 2 mingguan lo orang waktu itu sempat cukup stres juga berarti kan? Maksudnya sempat nangis, sempat kayak nggak terima pusing. lah ya. Nah, habis itu langkah-langkah apa yang kalian lakukan? Terutama kan gue nggak tahu ya apakah hubungan kalian sendiri ada keretakan atau tidak dalam suami istri, dan bagaimana cara kalian menanggapi itu semuanya juga gitu. Ya gini, waktu kita benar-benar lagi nggak ada jalan sama sekali dan kita berdoa, waktu itu kita ada yang tolong akhirnya gitu. Kita ada yang tolong. 2 minggu sebelum gua lahiran, rumah itu jadi pelang dijualnya itu dicopotin akhirnya gitu. Dicopotin karena kita ada yang dapat tolong. pertolongan. Ya dari saudara sama dari teman saudara gitu loh. Nah akhirnya ada yang tolong buat kita bisa survive dulu gitu untuk sementara gitu. Ya akhirnya ya itu thanks God lah. Dan pada saat itu kan gue juga bingung kan sebagai kepala keluarga, lagi kondisi lagi bangkrut, lagi nggak ada uang sama sekali, terus nggak ada kerjaan sih, nggak ada kerjaan juga gitu. Terus Tuhan kasih anak kedua lagi, ya itu benar-benar struggle sekali gitu waktu itu. Tapi ya at the end ya Tuhan baik gitu, dia benar-benar kasih penyertaannya terus sampai hari ini gitu. Wow, oke. Jadi di saat-saat seperti itu lu benar-benar tuh malah mengandalkan Tuhan secara penuh. Dan after that, ya lu bisa mendapatkan beberapa jawaban dari saudara atau itu yang ngebantuin dulu untuk coverin dulu. Abis sementara itu lu bisa grow dari sana juga gitu. Dan di luar daripada itu, bahkan lu malah punya anak kedua. Ya. Karena kan sebulan setelah bangkrut gua hamil. Iya, maksudnya kan tuh pasti sulit banget gitu. Kalau orang kan ngerasa kayak, oh mati lah. Maksudnya, aduh gue cicilan bagaimana, utang bagaimana, tiba-tiba malah gue punya anak kedua. Maksudnya di saat seperti itu. Lu nggak stres banget waktu itu ya, benar-benar kayak ini mau kemana nih perahu, mau dibawa kemana gitu. Ya, stres banget sih, Jay. Stres banget. Cuman waktu Tuhan kasih anak kedua, itu benar-benar yang gue ngerasain tuh, dia nggak tinggalin gitu. Dia benar-benar provide gitu. Dari mulai waktu itu kan kita nggak ada apa-apa sama sekali dan kita ketemu sama leader insurance gede gitu dan kita langsung ada di undernya dia dan pada saat itu ya ini satu-satunya yang bisa gue jalanin dan akhirnya ya itu benar-benar di luar akal pikiran kita lah sampai kita tuh bisa dapat income dari situ lumayan dan waktunya juga cepat kita achieve-nya gitu. Cuma 3 bulan kita bisa achieve dari situ satu. Terus sebelum gua bangkrut itu gua dulu pernah bisnis martabak sebenarnya gitu. Oke. Tapi bisnis martabak itu 1 tahun tutup. Terus akhirnya bikin brand baru gitu. Brand baru juga nggak terlalu legit sih gitu. Nah waktu itu ya akhirnya nggak ada yang bisa kita lakukan lagi ya apa yang ada di depan mata aja 5 roti 2 ikan yang kita punya gitu loh. Akhirnya ya martabak dan insurance. Martabak juga akhirnya kita kontak ke teman yang memang udah punya brand dan puji Tuhannya dia mau support kita gitu. Sampai akhirnya gue ganti brand Pecenongan 78 waktu itu. Cuman punya 1 gitu loh. Nah itu titik baliknya lo orang berarti dong. Di saat semua keadaan udah ketutup, abis itu lo udah gak ada kerjaan, jobless, abis itu ditambah punya anak kedua lagi. Kalau dihitung itu kan tuh problemanya kan bukan cuma problema kelas biasa doang ya. Itu kan over and over again kayak udah gak ada ujungnya sama sekali kan. Nah abis itu lu bagaimana? Gue percaya kan lu berdua pasti udah down sekali, udah gak tahu mau mikirnya seperti apa, mengambil tindakan seperti apa. Sama seperti orang-orang yang lagi mengalami krisis di dalam kehidupan mereka pada hari-hari ini mungkin di dalam pandemi seperti ini. Nah, ada sikap apa nggak sih yang lo orang ambil sehingga lo orang tuh bisa pelan-pelan, oke, langkah pertama begini. Karena kalau orang udah gagal beberapa kali, itu kan ada kayak sifatnya kayak ada traumanya ya, trauma untuk melangkah. Nah, itu apa ada step-stepnya yang kalian lakukan supaya kalian bisa mulai bangkit? Langkah pertama kan selalu paling susah. Apa ada advice nggak buat yang lain juga nonton gitu? Gue flashback dikit deh. Jadi waktu gue mau punya anak kedua itu tuh
Singkat cerita, gue tuh nunggu 2,5 tahun gitu sampai gue hamil. Sampai gue hamil itu nunggu 2,5 tahun. Soalnya di awal tahunnya sebelum kejadian ini kan kejadian akhir-akhir tahun. Jadi awal tahunnya itu gue sama Randy itu benar-benar kita ngecek berdua karena kok susah banget ya mau punya anak gitu loh. Terus begitu cek semua benar-benar sampai semua komplit deh, kita cek ke profesor mana gitu. Jadi udah ketahuan nih masalahnya, bawa ke obgyn, bawa ke dokter untuk pria. Intinya waktu itu dokter ngomong secara medis kalian untuk natural ya memang agak susah gitu untuk sekarang karena ada kondisi medisnya kita ya tertentu deh gitu. Jadi paling enggak kalian harus bayi tabung. Dia bilang gitu, kita disuruh bayi tabung. Dia bilang karena untuk natural sepertinya akan susah, dia bilang dengan kondisi seperti ini. Ya udah, nah terus setelah hasil itu keluar sekitar 7 bulan kemudian, ya itu kejadian bangkrut ini kan. Terus itu tuh padahal gue doa sama Tuhan sebulan sebelumnya, Tuhan gue bilang itu pertama kali gue doa, Tuhan gue pending ya gue udah punya anaknya gitu, gue nggak mau sekarang karena kondisi sekarang sangat tidak mungkin gitu loh, ini untuk bayar uang sekolah aja tiap bulan, yang anak gue yang gede aja tuh harus gimana nggak ngerti deh gitu ya Tuhan, pokoknya jangan. Terus tahu-tahu gue hamil natural, sampai dokternya obgyn pas datang tuh dia nanya, ibu ngapain katanya. Ibu tuh ngapain? Ibu emang udah ngelakuin kayak yang itu ya, pokoknya prosedur itulah IVF belum? Gue bilang, terus ibu ngapain? Dia bilang, kok ini loh, dia bilang, masih ini positif. Dia bilang, dicek beneran ada babynya gitu ya, kita juga nggak tahu. Tapi dari situ, gue bener-bener belajar bahwa apa ya, Tuhan tuh kasih kita anak di saat kayak gitu. Justru itu tuh sebenarnya Tuhan tuh mau ngingetin gitu loh, buat kita untuk gak worry gitu. Dengan Tuhan kasih anak ini secara apa ya, kalau ngomongnya ini kayak miracle banget deh gitu maksudnya. Itu kan berarti Tuhan mau say something, Tuhan mau do something buat kehidupan kita gitu loh pada saat itu gitu. Jadi ya itu aja sih yang gue pegang gitu. Jadi tiap kali namanya kita manusia ya, hari demi hari ngejalanin kayak gitu stres kan, maksudnya namanya manusia. Tapi setiap gue ingat di perut gue ada baby nih, ini yang gue tunggu-tunggu kan udah lama, terus gue bisa happy lagi gitu. Terus gue sama Randy kerjanya udah denger firman, denger itu hafal, sampai gue tuh sampai hafalin ayat-ayat, ngerti nggak sih? Jadi kalau gue lagi down ya gue ingetin lagi gitu ayat-ayat itu, gue sebut lagi, terus ya gue dapat damai sejahtera lagi, yang kayak gitu. Itu sih yang bikin kita keep going gitu loh. So justru di saat-saat lagi crisis gitu, yang paling kerennya tuh Tuhan tuh ngasih lo orang miracle seorang anak. Seperti itu. Sedangkan dulu-dulu kalian mau mencoba untuk punya anak kedua, nggak bisa, tapi Tuhan ngasih anak kedua di saat yang paling keren banget menurut gue, yang paling tepat banget di saat lo orang lagi bangkrut. Seperti itu. Tapi di satu sisi yang tadi lu bilang lah, maksudnya bagusnya tuh emang Tuhan yang kita sembah tuh kerennya satu, gue lihat yang di saat seberapa parah badai itu, dia memberikan pelangi sebagai tanda janji bahwa I'm there di saat lu lagi crisis seberapa parah pun, I'm there gitu, memberikan sebuah simbol dari pelangi itu sendiri gitu. Dan pada saat itu tuh adalah si anak lu yang kedua yang menjadi sokot pelanginya itu di dalam kehidupan kalian di saat badai lagi di mana-mana semua seperti itu. Wow. Dan after that bagaimana? Abis itu bagaimana? Kan apakah tiba-tiba langsung oke, gue langsung mau insurance, oke, gue langsung mau buat martabak? Kan enggak juga, pasti kan ada step by stepnya kan? Iya. Waktu awal insurance. Buat trendinya bagaimana? Buat trendinya? Lu sempet down nggak, Ren? Sebagai laki, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, udah punya anak, mengalami bangkrut ini semua kan pasti dari gambaran, mungkin gambaran diri atau apa, kadang-kadang bisa kayak, aduh gue gagal, gue trauma, aduh bahaya, gue bisa sukses lagi atau enggak ya. Itu kan bisa menghantui, Ren. Terutama posisi lu mungkin nanti nonton suami-suami atau bapak atau new father gitu, lagi dalam situasi pandemik seperti ini. Nah, lu bagaimana, Ren? Lu sendiri bisa bangkit dari situnya ya? Oke. Gue percaya gini sih, gue juga banyak ditolong dari surrounding gue gitu loh. Jadi pada saat gue lagi bener-bener jatuh dan down sekali, ya ada teman-teman gue khususnya dari Fierce Couple juga, itu yang selalu setiap hari tuh gue kan bareng sama kalian gitu. Ya itu lumayan membuat gue jadi kuat sekali gitu. Jadi dan gini, gue tuh orangnya nggak gengsi. Gue tuh dulu zaman di motor, gue ikut naik pickup, gue nganterin juga nggak apa-apa gitu. Gue nggak pernah gengsi. Gue kalau kerja gue benar-benar all out. Jadi itu prinsip sih. Jadi memang gue belajar dari kejatuhan itu adalah gue salah prediksi karena gue mungkin terlalu greedy satu. Tapi ya menurut gue introspeksi diri itu penting sekali gitu. Jadi kita jangan gengsi. Justru kalau kita lagi jatuh, kita introspeksi diri, kita salahnya di mana gitu.
Dan jangan gengsi, harus cepat-cepat ambil tindakan gimana cara recovery-nya, gimana harus bangkitnya. Dan gue percaya itu nggak gampang. Memang kita pikirin plan A, B, C, D, E gitu. Tapi ujung-ujungnya ya itu setiap hari gue bener-bener ngedenger gue bener-bener ngelihat kayak lagu Kecaplah dan Lihatlah. Itu bener-bener kita kalau makan setiap hari, kita ngecap apa yang enak, makan apa yang kita makan enak. Itu tuh setiap hari gue ngecap dan ngeliat. Nah, itu tuh nggak bisa diceritain karena itu detail sekali. Karena setiap hari gue tuh bener-bener ngedengar kebaikan Tuhan, ngerasain kebaikan Tuhan setiap hari. Nah, itu jadi journey-nya dari yang kita lakukan insurance banyak yang percaya sama kita, akhirnya closing gitu. Terus kita juga bisa ada bantu temen juga yang akhirnya bisa ada di insurance juga dan bisa dapat income juga dari insurance. Satu itu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah martabak. Gue juga dulu berpikir, aduh, masa gue jadi tukang martabak ya gitu. Insurance juga gitu ya, nawar-nawarin tuh awal-awal. Insurance juga, aduh, masa gue jadi insurance ya gitu. Tapi balik lagi gitu. Kadang-kadang ya Tuhan memang buyarin mimpi-mimpi kita supaya apa yang jadi mimpi Tuhan itu terjadi gitu. Nah itu benar-benar gue alami sekali gitu. Gue alami sekali. Jadi ya puji Tuhannya sampai hari ini martabak sekarang bisa ada 7 gerai. Itu juga semua kebaikan Tuhan gitu, penyertaan Tuhan semua gitu. Dan itu benar-benar kita nggak nyangka, kita nggak pikir, dan itu terjadi dalam kehidupan kita gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kalau dari pihaknya Ella sendiri bagaimana lah? Maksudnya kan gue percaya sebagai seorang istri itu nggak gampang ya menghadapi mempunyai suami, notabene pada saat itu konteksnya mungkin lagi gagal pada saat itunya sendiri gitu. Nah, pasti kan lu banyak hal yang lu nggak bisa terima, lu ngerasa kayak, aduh ini kenapa begini, kenapa gitu, abis itu gue punya anak lagi yang kedua, lagi ngandung. Kan pasti banyak banget kan di dalam pikiran lu gitu, untuk lu bisa, nah cara lu untuk overcome bagaimana? Karena kan di konteksnya lu orang kan suami istri ya, jadi kan gue berbicara kan nggak bisa cuma dari sisi Randy, tapi dari sisi lu juga bisa melewati badai ini. Nah, lu bagaimana dari posisi seorang istri dan seorang ibu? Iya, waktu itu yang pertama sebelum gue hamil itu kan waktu dia baru bangkrut kan yang tadi gue bilang. Maksudnya gue juga ada beberapa kali nyalain dia yang nangis udah pastilah setiap hari rumah harus dijual. Terus kita nyari-nyari rumah yang mau dikontrakin, yang bisa dikontrakin kayak gitu-gitu kan. Terus tapi sampai akhirnya waktu itu kan ada lu sama Farah juga, maksudnya Tenggat waktu itu yang benar-benar ada terus buat kita setiap hari doain Randy kan lu gitu. Terus sampai akhirnya pokoknya Randy tuh benar-benar tiap hari maksudnya kayak ngomong tuh baik-baik sama gue gitu loh, yang katanya nggak apa-apa kita jual rumah dulu, kita rumah kecil dulu nggak apa-apa, tapi kita bisa startnya tuh fresh gitu loh, nggak apa-apa ya. Nah itu yang gue bisa terima di awal gitu loh, di 2 minggu pertama itu sangat susah sampai akhirnya gue hamil. Gue hamil, pokoknya setelah 2 minggu kita say yes tuh jalanin insurance yang kita nggak pernah sentuh, dan ya orang kan kalau ngomong agent asuransi tuh udah pasti kayak orang tuh pada enak lah gitu ya, dan kita harus jalanin itu gitu. Nah, ya gue ngejalanin itu harus berdua sama Randy, nawarin orang segala macem, ngajak ketemu, terus sampai gue hamil. Nah begitu gue hamil itu gue terima tespaknya tuh gue happy, tapi gue takut gitu gimana gitu pasti. Baru banget jalan, dapat berapa sih dari insurance, baru banget gitu. Terus gue kasih lihat Randy tespaknya gitu, dia lagi duduk, waktu dia terima tespaknya dia juga stres, dia tarik napas gitu. Aduh gimana ya katanya, maksudnya itu sebenarnya hal yang udah kita tunggu-tunggu banget kan gitu, kok dapatnya sekarang gitu. Tapi ya hari demi hari dijalanin. Waktu gue hamil itu aja yang bikin gue akhirnya maksudnya itu yang bisa menerima situasi dan bisa menyebut bagaimana karena gue sejak gue tuh Tuhan nih kayak ngasih gue anak, setiap gue inget ada Harvey di perut gue happy, lu tau gak, gue happy, gue cari Tuhan. Dan bener-bener ya setiap, maksudnya kita namanya mau punya anak ya pasti adalah listnya emak-emak gitu, nyatet yang gue pengen nih buat anak gue nanti pastinya apa gitu-gitu. Dan itu tuh semua hampir semua gue cari di online shop yang akan gue sewa loh, sewa ya. Gue sewa gitu, ada belasan barang. Dan lu tau gak, ajaib banget, sepanjang gue hamil itu orang-orang tuh bisa ngontek gue terus ngasih gambar yang pengen gue sewa-sewa. Nggak cuma satu, nggak cuma 2. Gue mau kasih lu ini, gue mau kasih ini. Gue sering banget nangis bener-bener selama gue hamil, bukan nangis sedih tapi kayak
waktu gue ngalamin itu gue ngerasa itu Tuhan itu bapak lo, bener-bener dia tuh bapak gue, deket banget, dia ngehibur gue banget. Apa aja yang gue mau, bahkan mungkin bisa dibilang nggak penting buat anak gue yang gue list, itu gue bener-bener orang tuh bisa kasih gue gitu loh selama gue hamil. Jadi itu bener-bener bikin gue oke, maksudnya waktu itu gue ngerasa bener-bener Tuhan itu sangat dekat. Tuhan itu bener-bener gue ngerasain selama gue jadi Kristen, ini pertama kali gue ngerasa Tuhan itu sedekat itu. Tuhan itu bener-bener Bapak yang baik, yang lagu-lagu itu yang omongin, ini gue bener-bener lagi ngerasain nih, kayak gitu. Jadi gue sebagai istri ya, ya udah gue just do my part aja gitu di rumah. Gue ngurusin BPN sekolah segala macam ya. Kalau perlu sampai kita urus insurance ya kita berdua sampai malam, sampai subuh ya ketemu orang insurance, bareng-bareng lah gitu. Dan gue karena ada Harvey itu benar-benar itu kayak Tuhan ngomong banyak sih buat hidup gua gitu loh, bahwa dia ada gitu. Jadi gue yakin maksudnya apapun yang kita alami sekarang endingnya pasti baik gitu. That's so good. Dan by the way, gue nambahin sedikit. Jadi kita belajar satu hal juga waktu awal gua bisnis kelapa itu kan dimodalin sama bokap nyokap. Jadi kesannya tuh kayak gua ini bisnis gua jalanin sendiri. Kadang-kadang Ella ke left out juga gitu. Jadi kadang-kadang input dari dia tuh gua nggak dengerin. Soalnya ini bisnis gua, lu nggak tahu apa-apa, lu diem aja, lu nggak tahu apa-apa, lu diem aja gitu. Tapi bagus juga akhirnya Tuhan hancurin semuanya gitu kadang-kadang. Jadi kita nggak bisa pikir gitu. Nah waktu hal ini terjadi, ya kita malah makin solid gitu. Karena kita benar-benar ketemu di Tuhan gitu. Jadi ini udah bener-bener fresh, bener-bener udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Ella cari Tuhan, gue cari Tuhan juga, kita ketemu di tengah-tengah, nah gitu. Nah waktu kita mengalami hal ini, kita jadi bisa jalanin insurance bareng-bareng berdua. Jadi sehati gitu loh. Terus apa-apa sekarang kalau waktu itu kan bisnis Arang sempat jalan lagi gitu. Dan Tuhan kirimin orang yang baik. Sampai hari ini Tuhan itu orangnya baik sekali, namanya Sweetly. Jadi Tuhan kirimin orang yang baik, dan apa-apa gue jadi tanya dia, gue jadi lebih menghargai dia. Martabak juga kalau mau ekspansi, mau join atau mau apa, gue selalu tanya dia punya feeling gimana gitu. Jadi gue lebih menghargai gitu. Kadang-kadang ya ada bagusnya juga. Jadi gue sekarang belajar ternyata memang berkat Tuhan itu turun di tengah-tengah keluarga yang punya kedamaian gitu. Kalau keluarganya aja nggak damai, kita saling cekcok, saling berantem, saling ngatain, ya berkat Tuhan ini nggak turun gitu loh. Itu penting sih. Nah waktu ini hal terjadi, kita jadi saling menghargai gitu, kayak udah kita udah nggak punya apa-apa lagi, kita udah nothing man gitu, kita cuma bisa ngandelin Tuhan. Nah waktu itu terjadi powerful, dan gue yakin ke depan gue pasti akan terus Tuhan arahin sampai semuanya bisa clear semua gitu. Gue percaya gitu. That's good. Justru karena proses lu ngerasa bahwa Tuhan tuh lebih real. Mungkin karena tadi kan lu bilang kan lu udah menjadi orang bukan Kristen lagi karena lu dari lahir, dan lahirnya kan di gereja punya itu ya tadi ya lu bilang ya, di itu domba kan. Betul. Nah, maksudnya kan itu bukan Kristen lagi, itu biasa kan Kristen ya. Tapi kan justru lu malah di saat lu mengalami proses, lu baru benar-benar ngerasain Tuhan Yesus itu segitu realnya. Bukan cuma sekedar fiksi atau cerita yang kalian alami. Karena kan kebanyakan orang di saat krisis itu kan yang membedakan kita cuma respon kita dalam menghadapi semua krisis. Apakah lu akan merespon dengan hal yang baik, dengan hal yang positif, atau ya udah lo gue give up, gue menyerah, gue bunuh diri, atau gue pelarian daripada realita kenyataan hidup. Itu yang sering terjadi. Tapi justru dari proses ini lu malah dipersatukan dari kalian berdua secara komunikasi. Sebetulnya banyak hal yang menjadi baik ya karena proses ini ya. Yes. Dan sekarang lu bisa ketawa pada saat itu nggak gampang, gue percaya gitu. Tapi sekarang lu bisa ketawa karena justru membawa lu lebih kuat lagi. Ya, menurut gua hidup tuh kayak main sepeda sama aja. Jadi waktu awal kita main sepeda itu 10 km pasti udah capek banget. Pasti capek banget. Gitu. Sombong sekarang dia udah berapa kilo, sombong. Nanti jatuh lagi loh kalau sombong loh. Bannya kempes loh nanti loh. Bannya kempes ya. Iya. Iya, waktu kita ngalamin 10 km pertama pasti pengen muntah kan gitu. Ya sama gitu. Tapi ternyata waktu kita jalanin terus, sekarang udah 40 km, 50 km udah nggak berasa. Sama aja gitu.
waktu awal-awal kita married, masuk ke dalam pernikahan, ya pasti waktu ketemu pergumulan pasti berat banget gitu. Tapi ternyata nggak seberat itu gitu. Ternyata nggak seberat itu. Ternyata Tuhan tuh lagi latih cadence kita juga gitu dalam kehidupan gitu. Ya intinya tetap latihan dan fokus ke Tuhan, jangan give up, dan Tuhan pasti tolong gitu. Itu aja sih. Oke, nah sekarang kan posisi lu berarti sekarang udah pada mulai dalam tahap recovering semuanya daripada krisis yang lu pernah ngalamin. The lowest point of your life itu kan udah melewati badai itu semua, dan sekarang kan kalian dibawa bahkan udah buka 7-8 gerai dari martabak pecenong 78, asuransi bisa dijalankan, trading pun juga masih berjalan juga semua. Nah itu kan sekarang kan lu mungkin lihat ke belakang lu bisa tertawa bahwa kayak wow, that was good, scary, menakutkan, histeris banget, tapi semuanya baik gitu. Nah, lu ada advice nggak buat orang-orang, teman-teman yang mungkin lagi mengalami krisis hari-hari ini? Apa ada encouragement? Ren, La? Randy, Ella? Kayak mereka nge-hang nih. Sorry, kayak mereka nge-hang. Internetnya mereka down. Sorry, internetnya mereka down. Coba saya akan invite di orang sekali lagi karena tadi ada sempat itu. Tapi tadi good point banget yang kita bisa dapetin dari mereka, justru malah karena proses malah mereka menjadi kuat. So jangan pernah give up dengan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kalian. Selama kalian punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian, ingat Tuhan yang akan berperang bagi kita semua. Tujuan kita justru di hari-hari seperti pandemik seperti ini, kita makin dekat dengan Dia dan tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita secara pribadi seperti itu. Saya akan invite kembali untuk Randy dan Ella. Ini we're connecting right now. So bagi teman-teman yang lagi ngalamin sebuah krisis, don't worry. We have Jesus. Randy, Ella kasusnya jadi cukup parah, mereka bangkrut. Mereka udah nggak ada pengharapan awal mulanya, tapi ternyata mereka bisa dibawa dan mereka sekarang bisa punya anak pun juga gitu. Yes, sorry tadi udah putus, tadi sempat putus. Sorry. Ya, ada itu nggak? Mungkin bagi teman-teman kita yang lagi nonton sekarang ini, mereka lagi ngalami sebuah krisis atau mereka mungkin bahkan lagi mengalami titik terendahnya, Ren, sama Ella gitu di dalam kehidupan mereka. Mungkin secara mereka sendiri atau yang mengalami pandemik, ada encouragement words nggak bagi mereka semua? Oke, kalau sorry, suara gue jelas ya, Jay? Jelas, aman. Thank you. Suara gue, oke, ya udah. Kalau dari gue sih yang paling penting kita harus rendah hati, introspeksi diri. Apa yang kita bisa lakukan, yang ada di depan mata kita lakukan dengan maksimal. Nah, terus jangan taruh Tuhan tuh di garasi mobil kita, di bagasi mobil kita. Tapi Tuhan tuh yang nyetir gitu. Jadi kalau misalkan Tuhan tuh yang nyetir, kita punya perahu, kita pasti udahlah, mau apapun yang terjadi udahlah gitu. Jadi mata uang kita tuh mata uang iman gitu. Jadi nggak usah khawatir. Toh burung di udara aja Tuhan pelihara gitu, jadi nggak usah khawatir. Dan ada satu hal yang menarik banget sih, kalau menurut gua, yaitu 5 roti dan 2 ikan ya. Jadi jangan kita ngelihat apa yang kita kayak mau punya mimpi besar, mau punya ini, mau punya itu, tapi kita nggak perhatikan perkara-perkara kecil yang udah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita gitu loh. Nah kayak sikap gua tentang asuransi misalkan, atau tentang martabak, bisa aja kan kayak kayak martabak tuh kayak usaha kecil, gimana caranya gue punya beban, punya hutang, gimana caranya ya gue bisa bayar itu semua gitu loh. Nah tapi ternyata Tuhan tuh bisa pakai apapun Tuhan bisa pakai. Jadi jangan pernah underestimate Tuhan gitu. Kadang kita punya pemikiran itu yang membatasi kuasa Tuhan. Tapi Tuhan tuh nggak terbatas, Dia tuh bisa lakukan apapun gitu loh. Jadi ya tetap semangat, jangan menyerah. Pandemi ini kan pasti berlalu gitu. Tapi ya kita harus tetap berharap sama Tuhan. Nggak boleh kita jadi down, kita terus cari pelarian ke yang lain. Nah itu paling penting sih kalau menurut gua, tetap mengandalkan Tuhan gitu. Oke.
Nah, bagi teman-teman yang lagi nonton juga, kalau kalian mau bertanya, silakan kalian bisa tulis pertanyaan kalian di komen, dan harapannya kita bisa bahas any kind of questions, supaya kalian juga bisa terberkati, dan kita akan menjawab sesuai dengan kapasitas kita pun juga gitu. Silakan nanti kalian langsung tulis saja di komen yang ada. Nah, buat Ella pun juga, bagaimana lah, apakah ada kesan dan pesan gitu, maksud sebagai seorang istri, mungkin kalau istri-istri atau ibu-ibu yang sedang mengalami krisis dalam kehidupan mereka, suaminya juga lagi down, suami lagi stres, apakah ada satu dua encouragement nggak buat mereka semua yang lagi nonton seperti itu? Kalau dari gue sih, kalau dalam menghadapi masalah apapun ya, maksudnya itu respon sih ya, respon kita harus benar gitu. Yap. Jadi dari respon sih kalau gue lihat gitu ya, maksudnya once gue akhirnya decide untuk oke, maksudnya apa ya, maksudnya ya Tuhan ini, maksudnya ya Tuhan tetap baik gitu loh, walaupun yang terjadi Tuhan baik gitu loh. Ternyata kayak penyertaan Tuhan tuh dan damai sejahtera Tuhan bener-bener ada setiap hari. Sampai gue inget banget beberapa kali itu pagi-pagi tuh gue bisa ngomong ke Randy, walaupun kondisinya waktu itu belum ada yang berubah. Gue bilang ke Randy, gue bisa nyamperin Randy, Tuhan baik banget dia, gue bilang gitu, with no reason gitu, karena gue bener-bener ngerasain Tuhan baik gitu saat itu gitu loh. Terus kalau untuk misalnya ya kayak tadi hubungan suami istri gitu ya, kalau gue sih mandangnya gini, selama kita udah married berdua gitu ya, terus kita ngucapin janji di depan Tuhan, itu Tuhan tuh mandang kita suami istri as one gitu loh, nggak ada lu, gua gitu. Gitu, itu dari gua. Jadi nggak mau kita cekcok kayak apa, mau dia lagi susah, mau lagi apa, ya kita satu gitu loh, kita satu. Jadi ya tugas kita istri apa sih gitu, fungsi, balik aja ke fungsinya gitu loh. Fungsi kita sebagai istri adalah penolong. Namanya kita penolong, yang kita harus lebih kuat daripada yang ditolong, ya kan gitu loh. Jadi ya udah, kalau gua sih, gua akan waktu itu yang gua action yang gue ambil adalah gue meditasi terus tuh firman Tuhan. Gue bener-bener yang gue pernah ceritain, gue sampai hafalin itu ayat, bener-bener ayat apapun gue hafalin, gue cari janji Tuhan dan gue doain terus suami gue, dan gue ambil fungsi di rumah, yaitu ya udah gue ngurus rumah, gue ngurus anak gue semaksimal mungkin gitu loh. Kayak gitu. Jadi jadi Randy lebih tenang lah gitu, at least lu gak usah pusing lagi urusan rumah, itu gue bisa take care. Padahal waktu itu itu gue lagi hamil gede ya. Dari waktu Randy bangkrut sampai gue hamil 8 bulan tuh kita cut off mbak. Jadi gue tuh sampai hamil 8 bulan tuh sambil ngurusin beben gitu sendiri dan rumah kayak gitu. Tapi toh Tuhan baik banget gitu. Maksudnya sampai gue mau cerita dikit, sampai waktu gue mau lahiran kan kita sesar. Jadi kalau sesar itu kita tuh bisa booking kamar kan. Terus Randy tanya, lu mau kamar yang mana nih gitu. Terus gue bilang udah, kamar yang penting sendiri aja. Nah di situ kebetulan di rumah sakit gue ada kamar yang sendiri tapi nggak VIP, jadi ada jam besuknya, tau nggak? Ada jam besuk, nggak ada sofa, nggak ada meja gitu. Jadi ranjang aja satu gitu. Terus ya udah gue bilang ini aja nggak apa-apa, gue bilang yang penting sendiri. Ya udah booking yang itu kan. Nah 2 hari kemudian datanglah gue ke rumah sakit, diobservasi segala macam. Terus mau ke kamar kok lama banget gitu. Sampai terus nggak lama manajernya turun. Manajernya bilang, Bu katanya, ini kita minta maaf banget, dia bilang ini kesalahan dari pihak kami ya Bu, dia bilang kamar yang Ibu pesan itu full, dia bilang. Jadi Ibu kita upgrade ke VIP dengan harga yang udah pesen. Ibu mau nggak? Dia minta maaf gitu ya. Jadi selama gue hamil Harvey itu banyak banget kebaikan Tuhan yang gue alamin, sampai gue mau lahiran, sampai gue mau check out dari rumah sakit udah ada yang bayarin sebagian. Kayak gila, Tuhan baiknya minta ampun kayak gitu sih Jay. Jadi kayaknya respon itu sangat important ya gitu loh. Respon kita penting banget gitu loh. Gimana kita bersikap gitu loh. Kayak kita, gue udah punya anak, gue ngerti gimana rasanya kalau anak gue ngelakuin kesalahan ya, itu sama lah. Apalagi Bapa di surga gitu loh ke kita. Dia juga pengen nyenengin kita gitu loh. Dia ngehibur kita terus gitu. Asal kita responnya benar gitu. That is so good. So good banget. Maksudnya penting banget untuk count your blessing ya di saat keadaan seperti apapun itu. Yang gue belajarin dari hal ini dan gue bisa ambil dari kalian tuh benar-benar mengapresiasi the small things yang terjadi dalam kehidupan kalian, bahwa Tuhan tuh nyata dalam segala hal, dan Tuhan yang kita sembah itu tuh benar-benar Tuhan yang sangat kreatif, nggak akan pernah kekurangan dengan segala akal budi apapun itu. Dia punya semua ide-ide menarik untuk bikin kita surprise dalam hal ini semuanya. Gitu. Dan emang karena walaupun sekarang ngomongnya gampang, cuma gue rasa pada saat itu lu kayak naik jet coaster banget, naik turunnya tuh nggak jelas. Kadang ngikut Kristus kan kadang kayak bisa, kadang kalau lagi pengen mual, pengen muntah bisa terjadi, tapi kalau lagi turun lagi seru juga gitu, dan lain-lain gitu.
Tapi benar-benar yang gue dapat bahwa kalau kita adalah anak Tuhan. Tadi berapa kali Randy sering ngomong burung di udara tuh dipelihara, apalagi kita semua. Seperti itu. Hal-hal kecil pun bahkan yang gue suka karena lu orang tuh mengambil waktu untuk mengobservasi hal-hal kecil yang Tuhan sediakan dari tadi soal kamar lah, soal barang-barang yang lo orang perlukan. Dia cuma membuktikan don't worry, I'm there. I know what you want. I know what you need. Bukan berarti lu langsung hilang daripada masalah, tiba-tiba utang hilang, ada bank telepon, Pak Randy udah dibayar utangnya sama Roh Kudus. Enggak gitu, lu tetap melalui itu semua. Gitu. Yes. Itu gue bilang kerennya dari yang Yesus yang kita sembah gitu. Makanya gue pengen encourage untuk teman-teman yang lagi nonton, maksudnya never give up dengan apapun yang terjadi. Randy Ella itu adalah menjadi kesaksian yang paling nyata banget, di mana mereka pernah mengalami, walaupun proses itu emang ada waktunya, dan mereka melewati cukup lama. Berarti berapa lama Ren ya prosesnya itu sampai lu ke titik yang bisa bilang titik turn around lu? 1 tahun mungkin. Lebih kali ya. Lebih. Kayaknya gini sampai hari ini pun kita masih main roller coaster sih sebenarnya. Iya, masih ada kewajiban gitu. Sampai hari ini pun kita masih main roller coaster. Cuman gue percaya gini, ya tadi yang gue bilang, hidup ini kan seperti main sepeda gitu. Jadi apa yang kemarin gue laluin itu sangat membuat gue jadi berserah sekali sama Tuhan gitu, berserah sama Tuhan dan level imannya mungkin upgrade ya, level imannya. Jadi respon gua dan Ella pun jadi berubah gitu. Antara yang pengalaman gua 3 tahun, 4 tahun yang lalu sama yang hari ini, respon kita juga berubah. Jadi akhirnya ya karena respon kita berubah dan kita menghadapinya dengan sukacita dan dengan penuh iman. Ya Tuhan benar-benar sih apa yang nggak kita pikirkan, apa yang nggak kita lihat, apa yang nggak kita dengar, itu tiap hari terjadi, tiap hari gitu. Jadi ya gue percaya, makanya apapun lah kondisinya ya, apapun kondisi kalian lagi mengalami apapun gitu, ya kita ada dalam peperangan yang sama gitu. Ya intinya jangan sampai kita malah mengambil keputusan yang salah gitu. Malah mengambil keputusan yang salah, malah cekcok sama suami istri, malah bercerai, malah ninggalin Tuhan. Nah, itu kan keputusan yang salah. Nah, padahal kalau kita ada di dalam Tuhan pun kita ditolong kok sama Tuhan gitu loh. Jadi jangan khawatir gitu loh. Kadang-kadang kekhawatiran kita yang drive itu yang membuat kita jadi tersesat. Itu sih. Betul. Setuju sekali sih. Makanya tadi gue sempat catat kalau kita lagi mengalami masalah yang paling penting adalah kita mesti cek mengenai motivasi awal. Sekali lagi jangan pernah punya mentalitas mau cepet kaya karena dalam kehidupan itu semua ada proses. Dan yang kedua selalu belajar untuk mengintrospeksi diri juga. Dan yang ketiga rendah hati, maksudnya just being humble. Dan yang keempat yang lo lagi sempat mention juga, syukuri apa yang ada di tangan kita pada hari-hari itu. Syukuri aja dan jalani setiap hari itu, satu hari per hari lu jalanin terus dengan count your blessing itu sendiri, dan lu akan kaget lah. Karena kan kebanyakan kita selalu kan mau berharap suatu hal yang Tuhan lakukan itu suatu hal yang besar, kebanyakan yang ekstravagan, yang kayak wow banget gitu. Padahal ternyata saking kita fokus melihat kepada yang wow-nya, kita lupa bahwa wow-wow kecil setiap hari itu sebetulnya tuh add up untuk menjadi wow yang besar juga. Dan That's good. Nah, abis itu orang ada itu nggak? Maksudnya buat pasangan-pasangan baru pun juga, kalau mereka lagi ngalamin crisis atau apapun, ada advice buat mereka nggak? Buat pasangan muda yang lagi dalam pernikahan atau masih awal, masih umur masih muda lah dalam pernikahan gitu. Nah, mumpung belum ada, maksudnya kalau masih awal-awal gitu ya, kalau gue bilang sih pertama, kalian harus punya surround yourself with dengan yang orang-orang yang positif lah. Misalnya kalian udah suami istri, ya carilah komunitas yang isinya suami istri yang cinta sama Tuhan gitu loh. Karena kalau kadang gini loh, kadang kita punya masalah ya, kadang kalau lagi punya masalah kan gelap gitu ya, kita berdua mungkin waktu itu nggak bisa mikir, tapi tenggat waktu itu ada lu, ada Farah, ada yang lain bisa ngingetin kita lagi kalau Tuhan tuh pasti tolong. Kayak waktu gue hamil itu, waktu gue inget JJ juga sempat mention ke kita, JJ waktu kita hamil, kita kasih tau dia juga, dia voice note, dia bilang
dia happy, pokoknya lu ngomong kan lu happy, lu tau gak maksudnya ini nih bener-bener Tuhan kayak mau do something gitu loh, Tuhan mau say intinya lu don't worry gitu. Jadi itu loh maksudnya kita tuh butuh komunitas yang bisa mengingatkan kita, yang bisa support kita gitu loh. Karena kalau kita lagi ada masalah kita cuma berdua, kadang bisa gelap gitu. Kita kadang butuh orang untuk ngingetin. Kalau kita orang punya masalah pun mungkin ya kita bisa bantu ngingetin lagi gitu. Ya, betul. Terus yang kedua, yang paling penting adalah kalau nggak apa-apa. Kenapa, Jay? Saya biasa dipotong kok kalau ngomong, nggak apa-apa. Enggak, ini soalnya agak nge-lag internetnya, maaf. Iya. Silakan Ren, go for it. Ya. Gimana yang kedua? Yang kedua kalau gue bisa kasih masukan sedikit dari pengalaman kita 9 tahun, itu juga nggak gampang ya. Dari sisi ini kan yang tadi kita ceritakan dari sisi finance, tapi kalau dari sisi karakter itu juga nggak gampang gitu. Kita melewati 9 tahun perkawinan juga banyak up and down banget gitu. Jadi paling penting adalah kita harus matiin ego kita. Itu udah paling penting dan paling sulit gitu. Jadi masing-masing matiin ego, nggak boleh mikir dia yang paling benar, gua yang salah, lu yang benar, itu harus dimatiin gitu loh. Jadi ya balik lagi tadi kata Ella, kita kalau udah married Tuhan lihatnya kita satu gitu loh. Jadi apapun yang terjadi ya kita harus bisa belajar untuk sabar, coba melihat segala sesuatu dari perspektif orang lain, dari perspektif pasangan kita. Nah itu penting sekali gitu. Oke, that's good. Tadi yang lu bilang berarti jangan pernah sendiri, karena kan gue percaya kan pada saat-saat seperti itu kan kadang-kadang nggak gampang untuk lu bisa berbagi kepada orang lain ya tentang masalah itu sendiri, karena kan pasti ada faktor aduh gue minder, gue malu, nanti gue dicap orang lain apa ya, kayak lu so-called kayak kok kayak begini ya, gue bisa gagal. Itu kan nggak gampang Ren gitu. Maksudnya apa lu ada encouragement nggak ke orang-orang, maksudnya agar mereka tuh jangan pernah membawa masalah ini atau memikirkan masalah ini tuh cuma sendirian. Kita butuh komunitas, kita butuh support system di mana saja mereka berada gitu. Betul, ya, betul. Ya, yang gue belajar, yang kita belajar sama-sama J dari Korudi itu bagus banget tentang value. Jadi kalau misalkan kita dikasih tahu dalam 2 tong sampah ini ada duit Rp100 dan $100, kita pasti korek yang $100. Kenapa? Karena value-nya $100 gitu. Jadi dalam hidup ini kita jangan suka minder, kita kejar aja value. Yang penting kita hidup benar gitu loh. Nah hidup benar tuh udah everything gitu loh. Jadi kalau kita kejar value, orang tuh pasti kejar kita gitu. Jadi ya kalau kita hidup ini prinsipnya cari uang, ya udah pasti capek, ya kan? Cuman kalau kita prinsipnya cari value, nah itu pasti gue percaya banget value itu pasti dicari orang, dan kalau dicari orang uang tuh mengikuti gitu. Itu thank you banget Korudi udah ngajarin kita kemarin. Nah itu gue bener-bener jadi Iya makanya thank you Korudi. Iya. Itu makanya jadi rema sekali buat gua gitu. Jadi yang paling penting ya kita harus cari value sih. Walaupun kita lagi dalam kondisi yang nggak enak, walaupun kita lagi dalam kondisi yang susah, lagi down, lagi bangkrut, everything lah. Kondisi rumah tangga lagi nggak bagus, ya kita balik lagi. Kita harus punya value yang benar gitu loh. Karena itulah yang jadi sumber kekuatan kita gitu. Kalau kita punya value $100, kita pasti dicari orang daripada kita punya value $100 gitu. Itulah. Itu keren banget sih. Thank you so much buat kalian berdua udah bisa berbagi pada hari ini mengenai hope in the middle of the crisis, dan harapan dan doa dari kita semua lah, dari me and my wife dan Randy Ella pun juga, siapa saja nonton, kalian tuh tidak pernah sendiri dalam keadaan krisis apapun itu. You guys are not alone. Penting sekali tadi gue suka banget ya Randy Ella ngomong secara internal, kalian penting untuk kalian bisa menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi, kalian bisa memiliki kekuatan. Jangan pernah andalkan apapun yang lain, karena semuanya tuh semata-mata cuma sekedar cuma temporary, tapi find the right solution. And gue selalu pegang sampai hari ini, problem tidak akan pernah menyelesaikan problema, tapi kita bisa mengubah fokus kita kepada siapa yang kita sembah, sehingga problema itu akan menjadi hal yang sangat kecil, karena siapa yang kita sembah itu jauh lebih besar daripada segala problema.
Seperti itu. That's right. Dan yang gue bisa dapatkan juga dari Yeah. dari seberapa parahnya badai yang di dalam kehidupan kita, badai itu akan berlalu. Seberapa parah hujan lebat, seberapa parah banjir, banjir itu akan berlalu di dalam kehidupan kita semua. So, jangan pernah give up gitu. Kalau kalian lagi dalam keadaan seperti ini, tadi Randy sempat ngomong, gue rekap sedikit lagi. Introspeksi diri penting sekali. Be humble. Untuk selalu mau berubah, kita bisa menganalisa apa yang sudah terjadi, dan syukuri apa yang ada dengan 5 roti dan 2 ikan di tangan Randy dan Ella. Tuhan bisa memultiplikasikan dan bisa membawa mereka berdua lewat daripada permasalahan itu. Dan gue percaya itu bisa menjadi blessing, dan bukan cuma sekedar itu, kalau kalian lagi mengalami masalah juga yang lagi nonton, jangan pernah sendirian. Jangan pernah sendirian, berada di dalam komunitas yang tepat, komunitas yang positif yang bisa mendukung kalian dengan segala apapun itu. Dan I think gue percaya itu akan menjadi blessing bagi so many people. Dan terakhir tadi Randy juga membawa mengenai jangan cuma semata-mata hanya mau mencari uang saja, tapi cari nilai. Yang ada hashtag quote-unquote dari Korudi itu sendiri yang membahas gitu. I think it's a great blessing so much for everyone yang nonton. And I just want to say thank you so much Randy, Ella untuk udah berbagi. Gue percaya nggak gampang untuk kalian bisa terbuka menceritakan masa lampau kalian. Dan gue percaya ini cerita akan memberkati banyak orang gitu. Ya. Yes. So itu doang, itu saja dari gua. So I just want to say on behalf of Sim Home, I just want to say thank you so much for your time untuk bisa berbagi, dan gue percaya ini nggak stop sampai di sini. Dan nanti ini bisa dibagikan dari IG feed juga supaya banyak orang diberkati melalui ini. Dalam ini bahwa kita di saat krisis lagi parah, kita masih ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus saja. Thank you so much guys. Amen. Good night everyone. And God bless you ya. God bless. Bye. God bless. Bye. Bye.